akan menyampaikan nasihat-nasihat bagi kita yang hidup. Mungkin kalau bagi yang mati hanya bisa didoakan. Dari mana pertama yaitu Ustadz Salman Al-Farisi, lalu yang kedua Ustadz Harun Ar-Rasyid, lalu yang ketiga Bapak Ustadz Kiai Haji Salbini, yang keempat Ustadz Hasim Sutardi, lalu yang kelima yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Hakim. Alhamdulillah malam yang keenam ini kita kedatangan dua kiai, yaitu Kiai Haji Wahyudin Ayub, lalu yang kedua Ustadz Kiai Haji Abdul Rashid. Beliau ada sahabat saya di FKRM. Takbir, Allahu Akbar. Baik jemaah sekalian, untuk acara yang kedua yaitu tausiah agama. Alhamdulillah yang kedua ini amanah dari Bang Dayat atas kampus Siri. Sebelum doa kita dengarkan tausiah yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Rashid MA ya. Sekaligus nanti doa, lalu doa yang kedua yaitu Ustadz Pak Rubagi. Kepada Kiai Haji Abdul Rashid MA, kepadanya kami persilakan. Tafadhol. Takbir, Allahu Akbar. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbagha alaina bijalabi min'am Mustafa nabiyyana wa rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sayyidil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'du, hadratil mukarramin, fadilatul masyayikh al ahibba wal adah wal asatid wal afadil hadirin, Bapak sekalian, khusus keluarga besar, orang tua kami, ayahanda Haji Nadi bin Haji Misan. Semoga Allah Ta'ala ghafarallahu lahu dhunubahu wa ja'alallahu qabrahu radatan min riyadil jinan wa waratahullahu awladan sulaha fid din wal dunya wal akhirah. Dan juga bil khusus Kakanda Ahmad Hidayat Dokai, dulu kita kenal Dokai. Iya. Pada zaman kopral, mana pral? Saya mau kemari demi Allah mau ngopi, saya bukan mau ngomong. Karena saya mendapat kabar kalau Bapak Haji meninggal tuh hari apa itu kayak gue ya? 2 hari lalu dah. 2 hari yang lalu. Saya baru dapat kabar kalau Bapak Haji meninggal dulu waktu bujangan. Sering di sini, masih sering ke Darus Saadah dulu ya, waktu masih muda, karena masih muda, rada gila. Bapak hadirin hadirat semuanya, khusus keluarga besar Darus Saadah, ada Ustadz Haji Wahyudin dan semua yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Kematian itu ada kalanya jadi depresi, dan ada kalanya kematian itu jadi inspirasi. Ini bisa jadi status. Kematian itu depresi buat orang-orang yang mikirin mati tapi takut karena sebab bekalnya orang. Iya, itu berarti dia busyira bi'adzabillahi wa sakhati. Itu dalam hadis Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kematian itu bisa jadi depresi, orang ketakutan. Kalau di sini ada yang takut mati, berarti umat Rasulullah. Tapi kalau ketakutan yang berlebih sehingga dia nggak mikirin bekalnya, berarti dia digembirakan sama Allah, dikasih kabar gembira dengan azab dan murka Allah. Tapi ada kalanya buat orang mukmin kematian itu jadi inspirasi. Orang yang terinspirasi dengan kematian, busyira bil jannah, busyira bil maghfirah war ridwan. Orang mukmin kematian itu jadi inspirasi karena sebab dikasih kabar gembira oleh Allah Ta'ala dengan ampunan.
dengan surga, dengan keridhaan Allah Ta'ala. Maka orang mukmin mah demen sama mati. Kapan gua mati? Gitu. Ada yang di sini mau mati? Saya doain nih. Mudah-mudahan gitu ya, yang zolim cepat mati, supaya jangan lama-lama dosanya, jangan panjang dosanya, jangan. Ya siapa aja ya. Mau dari siapa kayak yang zolim mati bahaya. Karena orang yang terinspirasi malah kayak orang dedemenan. Orang dedemenan kan kata orang dulu, ecek-ecek nangka Belanda, becek-becek datang juga. Karena sebab ada inspirasi cinta buat ketemu. Dokai dulu sama nok, buset hujannya datang aja mah. Kledek, jual pikirin. Nok ada nok. Ada. Sampai ke puncak jadi. Sebab ada inspirasi. Inspirasi itu buat orang-orang yang husnuzon. Tapi ada orang suuzon. Karena sebab dia depresi kalau gua datang kira-kira ditolak apa enggak. Akhirnya orang hujan orang gelunduk menang baik di rumah. Orang ancam orang. Sebab nggak ada dorongan inspirasi. Maka kata Rasulullah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, man ahabballaha liqa'ahu ahabballah, man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta kepada Allah, dia akan pengen berjumpa dengan Allah, dan Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Kalau kata orang kita, cinta bergayung sambut. Sambut gayung apa gayung sambut? Hah? Gayung bersambut. Kalau disambut gayung bersambut, yang satu nungguin kapan pacar gua datang, yang satu lagi kapan gua sampai untuk ketemu orang yang gua cintai. Gayung bersambut tuh. Kalau yang satu lagi gua datang disambut orang gua sama gayung, depresi ya. Maka orang-orang mukmin itu sebalik, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Karena dia cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk menjumpainya. Mudah-mudahan semua ahli kubur kita yang hadir, wabil khusus Bapak Haji Nadi, semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan untuk perjumpaan dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau di sini ogah mati berarti enggak cinta Allah. Tapi Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Ya Rasulullah, yang dimaksud benci sama mati apa? Takut sama mati itu apa? Fakulluna nakhaful maut. Karena sebab kami ini, kata Sayyidah Aisyah, kami takut sama mati. Kalau kata Rasulullah, laisa kadzalik, bukan begitu maksudnya ya Sayyidah Aisyah, ya Humairah. Tapi orang yang walakinnal mu'min idza busyira bi maghfiratillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabballahu liqa'ah. Orang mukmin dia dikasih kabar gembira dengan ampunan, dengan ridho, dengan surga, maka dia pengen ketemu Allah. Pengen ketemu Allah, fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun pengen ketemu dia. Dan orang-orang yang ada dalam kubur sana, orang-orang yang dalam kubur sana banyak miliarder, triliuner. Karena ada yang mati tuh, siapa itu yang orang kaya Cina mati di Singapura? Ada orang sini nggak saudaranya? Apa? Ada si Acong. Si Acong ada? Ya saudara si Acong. Kan dia duitnya gede banget. Nggak pernah kan ngeliatin dia? Dia kaya, dibeliin bom, dibom saudara kita di Palestina, dibeliin racun buat orang Sudimara biar pada mati. Hah? Salah kita umat Islam. Kita lebih mencintai dunia, lebih mencintai harta daripada Allah. Maka kata orang Arab dalam syairnya, mal malu wal ahluna illal wada'ina. Harta dan ahli kita ini semuanya bakal ninggalin kita. Semuanya pasti bakalan ninggalin kita. Iya.
Maka kata syair Arab itu, la tuhibbu wada'i'a, jangan kau cintai barang-barang ahli harta yang akan meninggalkan engkau. Iya, karena dia kita cintai, dia akan meninggalkan kita. Ustaz Dayat RT dia belum. Lihat. Iya, Ustaz Dayat sama Bapak Haji Nabi, dia demen banget bapaknya, sayang banget sama bapaknya. Bapak Haji Nabi dikubur, apa dia ngikut? Oh enggak, tuh dia sebut mal malu wal ahluna illa wada'i'ah. Harta, keluarga, semuanya bakal tinggal kita. Sedemen-demennya bini kita tetap. Ini kita hidup nih ini yang pada bini atu, ya, pada bini atu kan? Ya bini dua pada ngumpet dah ya. Yang kata bini atu, kata bininya, lu kawin aja gua potong. Dan mah gak bakal dia potong, menjarapan apa kalau itu dipotong? Nggak dikerjain kan sama aki-aki? Nggak dikerjain. Padahal pas lakinya mati tuh, saking dia sayangnya, sampai nyawa potong rudalnya. Kalau dia kawin lagi, mati mah tetap aja nggak ngikut ke kuburan ke bini siang. Ya habis di dunia kita mau dipotong rudal, tapi mati orang ngikut. Dari cerita Juwahil, dikawin lagi harusnya ada sih ya. Mau kawin lagi orang boleh, gua mati mah katanya nungguin gua mati nunggu kawin lagi. Ah? Ya Rabbana. Maka tinggal kita bagian orang yang terinspirasi dengan kematian, berarti kita kudu iman tuh sama rukun iman yang disebut hari akhir. Kenapa kemudian COVID datang? Tuh mulut ajar, dia kata hari kiamat nggak ada. Karena hari kiamat dia kata nggak ada, sesuatu yang fiktif. COVID datang dia takut keluar. Gue pengen tahu dia dimakan COVID. Gareng. Udah amat lu demen apa kagak? Gue tukang ngomong, gue tukang ngatain orang menyumpahin. Sebab dia itu dia ngomong nggak ada hari kiamat segala macam. Imam besar dikata fiktif. Semua orang juga emang belum datang, semuanya mah antrian doang kita. Ya mudah-mudahan kan dia duluan ya. Kita pengen tahu kalau dia duluan tuh nenek-nenek kayak apa coba. Kalau jadah nenek. Masa orang siap-siap hari kiamat, siap-siap mati kata dia fiktif. Tolol sih. Ganteng juga. Hanya yang saya orang dengerin ulama sih memang dengarnya domba. Sih, gua mah kagak dipanggil yang buat gua pengen dipanggil gua. Gua hari juga pengen ngopi weh. Oleh kepengen banget kita ngomong depan lu. Saya memang judes Pak. Sebab ini agama sekarang ini jadi kayak barang murahan. Agama dianggap barang murahan, padahal tidak ada laki mata, nggak ada harganya tuh sekarang. Orang nganggap agama biasa-biasa, tapi dunia, harta, jabatan, tahta seakan-akan jadi Tuhan segala-gala. Berada kerja tinggalin tuh. Saya bilang sama Barat, saudara ngancem saya mah sekarang mati, besok mati. Saya ngedek mati, saya nongol menyampaikan yang hak mati. Ngikut iblis mati, ngikut Habib Rizik mati. Yang milih Jokowi mati, nggak milih Jokowi mati. Siapa yang nggak bakal mati? Ayo. Ada yang milih Jokowi bakal hidup selamanya. Gua pengen tahu bacotnya. Karena sebab nggak percaya dengan hari kiamat, dikata fiktif, corona datang, mati belum, udah pada minggir kayak ikan sepat, kayak julung-julung, kayak udah nggak ada lapisan air. Apa gue covid pala lu? Yang main covid dulu, ampak dulu, ampak
Meriang dari dulu ada meriang, batuk, meler, sesak napas, cuma digabungin jadi COVID. COVID itu dalam bahasa Al-Quran wa yaqbidur rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. COVID itu COVID digenggam, sempit. Wa yaqbidullahu rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Allah menyempitkan rezeki buat orang yang dikehendaki dan meluaskan. COVID itu maknanya orang digenggam. Wa yaqbidur rizqa, digenggam. Makanya orang kemana? Takut kayak orang kegenggam. Kayak hati-hati ketahuan chattingan sama janda. Iya. Neraka sebelum neraka. Udah ketakutan mindik. Dan harus ada sekarang sama kejelekannya. Lu kan? Jangan pakai jaga jarak. Kayak orang aerobik. Nih saya kasih tahu hukumnya. Kalau sholat terawih 5 waktu, orang berjarak sah sembahyangnya walaupun nggak dapat pahala berjamaah. Ngapain di masjid itu, Pak? Ngapain? Katanya jamaah. Bagaimana jamaah? Orang berjarak. Kalau takut di rumah baik. Besok dirapetin dah. Masih jarang-jarang nih. Ya sih tolong siap. Masih beneran, Dai? Masih. Nurutin siapa? Bisa dicek. Ya. Langsung Yang takut, lihat itu. Maklum MUI 03 tuh, yang poin 3. Yang khawatir, yang daerahnya khawatir terjangkit, jangan. Yang yakin, ya jangan dipaksa dengan orang yang takut. Masa orang takut sama nggak takut kudu sama takutnya. Itu mah komunis weh. 2 kali 2 berapa? Kudu 5 kata komunis mah. Takut nggak takut kudu takut. Komunis ya. Nggak boleh kita. Apalagi Jumatan masih berjarak orang. Ya Allah, mohon tolong. Buat ini deh. Ini boy. Kalau kagak dijodohin orang tolong tuh nggak paham. Untung gua datang. Kalau Jumatan itu 1000 orang Jumatan. Kata kita banyak orang 1000. Harus ada orang 1000 kalau Jumatan. Ada 40 ahli Jumat nggak ada dalam kita mazhab Syafi'iyah. Sah orang ahli Jumat yang 40. Sah orang. 1000 orang ngapain? Ayo. Kudu berjamaah tak? Kudu berjamaah kali itu mesun fardunya fardu ain. Iya kudu dirapat Bang. Kalau rawatib tiba sunnah muakkad dengan kita mazhab Syafi'i. Kalau dikata kan sekarang COVID, mana COVID-nya? Bentuknya apa? Bentuknya mana? Kalau dikatakan ada, mana yang sembuhnya pakai apa? Orang ampek masuk rumah sakit COVID, jantung masuk rumah sakit COVID, budikan doang nggak kata COVID. Jangan. Ini kata ulama, al-waba wahdus syaitan. Al-waba wahdus syaitan. Wabah itu disebar oleh syaitan, sebaran syaitan. Supaya orang jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah. Emang masjid bukan rahmat, tempat turun rahmat alam semesta. Masjid di Ka'bah Baitullah tiap malam tuh 120 rahmat turun. Dari mana? Baitul Ma'mur, langit keempat. As-sama'ur rabi'ah, sejajar dia dengan Ka'bah Baitullah. Baitul Ma'mur yatufuna al-malaikah, tawaf malaikat-malaikat. Ahli bumi tuh di Baitullah Ka'bah 120 rahmat gerojok tuh ke Baitullah. Karena orang muter kan kelempar tuh. Gitu loh, mental. Kemana mental? Ke tiang-tiang di Masjidil Haram. Dari tiang-tiang Masjidil Haram, kemudian dia mantul ke tiang-tiang masjid di seluruh alam semesta. Kerjaan bumi, tapi dia tembus kepada ahli langit. Yang datang ke masjid
Dia datang, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmat. Ya Allah, dengan saya datang ke rumah. Innal masjida baitun min buyutillah fahaqqan ali ayukrim man zarah, kata Rasul. Sesungguhnya masjid itu satu daripada rumah-rumah rahmat Allah. Di alam semesta ini rumah rahmat Allah, masjid. Fahaqqan alaihi ayyukrima man zarah, maka Allah berhak untuk memuliakan siapa saja yang mendatangi rumah Allah. Baitullah, rahmat dikasih, ampunan dikasih. Masa ente kalah sama orang gereja, sama orang pihara, orang kelenteng. Di bar sekarang udah ramai, nggak ada orang berjarak, yang ada ciuman bukan mahram. Haram zina tidak dekat. Ada orang zina Covid dari Jawa aja keluarin. Orang zina nempel lu sembahyang kayak begini bah. Jumat fardu ain buat lanang. 1000 orang nggak ada ahli Jumat fardu, nggak sadar kita pada jam. Dari jarak bisa sholat Jumat dewek bisa. 1000 aja nggak ada 40 ahli Jumat batal, nggak satu nggak. Itu jarang-jarang. Yang takut suruh rumah balik. Begitu saya dari awal amal ini. Awal Covid saya azan Jumat saya. Jamaah yang khawatir, yang sakit, yang takut, yang gak yakin, salat dulu. Kami mau datang Jumat bagi orang yang yakin dan bersih, sehat. Tidak ada Jumatan weh, bukan rawatin. Tanggung jawab BKM. Dunia akhirat berapa puluh Jumat jawab. Siapa muftinya? Makanya di kampung harus ada mufti. Mufti itu kudu mengetahui dan memahami fikih 4 madhab. Minimal kita Syafi'i, madhab Syafi'i. Lihat keterangan dan apa katanya. Pelisi mau. Pelisi. Ustaz, ini kan ada maklumat Kapolri. Itu mah maklumat buat lo bawahannya. Gua bukan bawahan Kapolri, bukan. Aku kan di masjid urusan gua nadir itu megang wakaf dunia sama akhirat, gua bisa dituntut teman. Yang nggak yakin jangan, yang sakit pulang, sampai dulu. Ada orang yakin sehat semuanya kerjain, nggak ada johoran. Apa ribet-ribet amat? Kan boleh kalau nggak ada 40 hari Jumat. Ini kadang kita ini agama jadi barang main-mainan. Besok di akhir zaman kata Rasulullah, orang megang agamanya kal-jam di filiyat. Benar nyatanya. Orang menggenggam bara di genggaman tangannya. Ada orang kuat lama, ada orang kuat gitu, genggam bara. Ayo nih rokok, gua kasih yol, tangan lu genggam begitu. Nggak ada orang megang genggam bara tuh. Ada begitu kan? Begitulah kata Rasulullah, orang di akhir zaman megang agama gitu. Iya. Ntar iya. Apalagi yang PNS, lu kalau PNS, tahu PNS? PNS. Yang PNS tuh, awas ya, kalau kena COVID saya pecat. Dia daripada gua PNS, nggak boleh pensiun gua. Dia menuhankan PNS-nya. Orang dulu nggak ada yang PNS, hidup anak 17. Sekarang anak 2,5, takut jadi PNS. Dia lebih baik melanggar agama daripada takut sama atas. Ayo nyogok lagi. Saya bilang sama polisi, Pak, soal agama ngaji membanyakan saya. Jawaban saya dalam masa pahaman saya, ente ngaji sama saya, bukan saya diajarin begini terbalik. Kuyuk mah jangan diajarin berenang. Urusan politik nggak boleh, bawa agama nggak boleh. Ilmu pengibadah negara ngikut masuk. Bagaimana judul lalu? Kita ngomong politik, siasa nggak boleh campur agama. Urusan masjid, urusan agama, urusan ibadah amaliyah, negara intervensi. Wah, nggak beres manusia. Pantes, ya. Pantes. Kalau orang di akhir zaman ini tambah jauh sama agama. Tambah nggak takut sama Allah, dia malah lebih takut dunianya, jabatannya, duitnya, hartanya, gajinya, pensiunan. Sehingga orang nggak mikirin besok.
Cuma takut nggak ada persiapan. Coba jawara, yang jago pencak, jago jurus, jalan dewek jangan takut. Kalau pun dikatakan, woi, Dedemit keluar, gue pengen tahu di mana langkah lu. Dia punya bekal, punya persiapan. Dewek. Coba kalau yang cerek, nyali kerupuk, udah dikerubungin 17 orang. Lu duluan, lu dorongan, cemen duluan. Kreang jatuh, kabur dia, benar kreang. Bukan Dedemit datang. Sebab orang yang nggak takut sama Allah, nggak inspiratif dirinya akan kematian. Kematian tidak menginspirasi dia untuk berbekal. Dia jangankan mati. Orang baru mau kematian dia, kayak pernah mati aja di Wahyu. Dikata orang belum mati. Sama kayak orang dulu ya, ngomongin haji. Ustaz udah haji. Dulu saya sebelum 2010, waktu masih ngamen, saya masih PKR, masih keliling. Belum. Kalau ngomongin haji, belum haji mata kurang afdol. Ya salahin yang undang gua. Gua tahu belum haji, panggil suruh ngomong haji. Gua kan ngaji kitab doang, bukan ngaji langsung praktek. Sekarang tapi orang saya bilang, sekarang gini dah. Bapak kalau ada kematian, takziah nih, ceramah mati. Bapak tanya nggak tuh orang? Iya, pernah mati orang ngomongin mati. Coba tanya. Memang kebenaran itu akan sampai pada telinga-telinga orang yang mendengarnya. Walaupun dia buta, walaupun dia berbaring di atas tidur, tapi kebenaran tidak akan pernah sampai ke telinga orang-orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Jadi walaupun dilihatin gak bakalan lihat orang, karena hatinya tertutup. Itu yang kata Allah, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawatu walahum adzabun adzim. Ditutup. Maka orang kafir gampang nutup orang sedih marah dan sadar. Kasih yang haram, kasih yang syukur, kasih yang haram, kasih yang haram, kasih. Ibu-ibu ada kan? Ada. Ibu-ibu gampang cara bapak atau suaminya itu hatinya gelap, mati keras, gampang. Beliin tiap hari daging. Dia doyan daging, beli daging celeng. Ini kagak tahu dia bawahnya udah disemur bawahnya kolong aja. Kan gitu kalau udah daging, dia nanya daging babi, masa yuk kasih daging babi lu bang? Makan. Atau sekarang orang Cina motong kambing, sapi. Dia pentung aja. Itu dia, videonya ada kan? Ini kita ngomong video, kita bukan ngomongin orang, ngomong video baik. Enggak digoreng, enggak dipotong, dia tusuk doang. Kulkum apa mari yang penting keluar darah. Kalau kita nih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ora berarti makan bangkai apa makan daging? Bangkai. Manusia juga ada mayit, ada mayitah. Manusia ini ada mayitah, ada mayitah. Kalau iya hanya sukun bangkai. Tuh, 0 sukun. Orang nggak ngerti bangkai. Tapi kalau mayitah, mayit, tasdid berkasrah dia. Mayit berarti jenazah. Berarti orang dari hidup hilang, rohnya berpisah dengan jasad, dia meninggal. Tapi ketika hidupnya berarti dia kenal, nggak kosong, nggak tolol, nggak jahil. Kalau binatang, emang kita nggak bakal ada binatang profesor, dia dokter, dia sarjana, nggak ada. Sekolah juga nggak ada, binatang nggak ada sekolah, nggak ada. Anjing helder, anjing polisi, jadi balik lu. Anjing polisi helder, dia mau disekolahin, nggak ada ijazah, dia mah nggak ada tingkatan TK, SD. Anjing helder TK, perguruan tinggi, S1, S2, nggak ada, cuma nggak ada. Makanya matinya bangkai 0, sukun main. Iya dah. Kalau manusia jangan begitu, Pak. Jangan sukun, tasbih, bangkit dia.
Mayit kasrah, tunduk kepada siapa? Allah, bukan tunduk sama manusia. Emang orang kemauannya. Walan tadu angkal Yahudi walan Nasara hatta tetabi'a millatahum, supaya jauh sama agama kita, supaya dekat mirip sama dia, tasyabbuh bihim, supaya mirip kita dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Kita nggak ke masjid ya supaya sama kayak dia. Di masjid datang tapi berjarak sama kayak dia duduk di gereja. Hah? Ya Allah, kita tuh sebab ini manusia akhir zaman diingetin sama Allah. Nggak ada kematian jauh, nggak ada, dekat semua. Tinggal nama kita nih, nama kita sudah terdaftar semua, sudah terdaftar dalam absennya Israel. Tinggal tunggu dia. Dalam kitab Usburia itu Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Usburi, itu anaknya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Rasulullah, orang kalau mati tinggal dilihat. Ada pohon di aras itu, nah setiap daun yang jatuh tertulis namanya Haji Nadi bin Haji Miskin. Kata Israel, ada stempel turun. Ya tinggal lihat aja ntar dalam berapa 2-3 hari siapa yang daunnya udah turun di aras, namanya, nama dia. Nggak bisa diprotes, nggak diprotes, nggak bisa, nggak bisa. Maka orang-orang yang sekarang di akhir zaman ini tentang kematian itu, orang cuma takut doang, takut tapi tidak terinspirasi untuk mempersiapkan bekal. Bekalnya yang pada nggak dipikirin, cuma takut doang, takut doang, takut. Cuma yang kita takutin mati, nggak takut bekal, nggak bawa, iya nggak takut. Hah? Kita takut COVID, kita nggak takut sama Allah. Orang dibelokin tuh, bukan takut sama Allah sekarang, takut sama COVID. Yang PNS itu aparat negara bukan takut sama Allah, takut sama atasan, takut COVID, takut atasan, takut COVID, takut ketutup tuh ntar tuh, Allahnya ketutup. Bekal matinya dilupain, dilalaikan, goplah. Supaya orang nggak takut sama Allah. Maka ada fadzkuru ala Allahi, ada fadzkurullah. Beda tuh. Ada amar perintah Allah Ta'ala, ingat akan wasilah, namanya wasilah. Kata Syekh Ali bin Abdullah Baras, murid sekaligus khadimnya Sahib Ratib Al-Attas Al-Hayy Umar bin Abdurrahman Al-Attas, orang nanti zikirnya ada bil wasitah. Ingat ala Allah, nikmat Allah, ya Allah, nikmat saya punya umur dikasih panjang, nikmat saya punya keluarga, nikmat, mudah-mudahan panjang umur jadi alat taat ke Allah gitu. Mudah-mudahan kasih keluarga jadi keluarga yang taat sama Allah, takut sama Allah, nggak takut sama orang. Orang sekarang ini takut sama Allah cuma di mulut, takut sama manusia sampai ke dalon-dalon, sampai hati-hati. Hati-hati tuh saudara, jangan-jangan saudara ada yang haram pada darah daging saudara. Demi Allah, lihat baca kitab Minah Husaniyah, wasiatul Mustafa, wasiat Rasul kepada Sayyidina Ma'an. Kalau saudara nggak takut sama Allahnya, saudara pada tubuh saudara, darah daging saudara, pakaian saudara, harta saudara, deposito saudara, aset saudara, pasti ada yang haram dan syubhat. Bukan kita ada. Itu saudara. Maka ikutin orang-orang yang takut karena Allah, bukan takut kepada selain Allah. Dengerin kalam nasihat orang yang takut karena Allah, bukan takut karena yang lain selain Allah. Ikutin orang yang takut Allah. Sekarang saya tanya, orang yang cinta Habib Rizik salah apa benar? Ayo saya tanya, kenapa pada takut? Gua benar. Orang ngikut Habib Rizik salah apa benar? Benar apa salah? Orang yang gede Habib Rizik salah apa benar? Kayaknya takut-takut amat dulu. Emang ada cebong aja? Nggak ada sini mah. Andai ada selain Habib Rizik bin Syihab, orang yang istiqamah, ulama yang lurus, Anda nggak perlu cintai.
Anda nggak perlu ikutin dia, Anda nggak perlu percaya dia, Anda nggak perlu ikut perjuangan dia. Yang saya tanya, siapa orang yang punya takutnya lebih daripada Habib Rizik? Yang takutnya kepada Allah melebihi Habib Rizik, sampai dia jaga umat dan negara begitu besar, sampai dia korbankan dirinya, keluarganya, kehormatannya, kemerdekaannya, kebebasannya, hartanya sekali. Bahkan kemuliaannya dia tidak jagain. Yang dia jagain adalah kemuliaan negaranya, kemuliaan agamanya, karena besok dia takut berhadapan dengan datuknya baginda Rasulullah sallallahu. Maka Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki dalam syair dia katakan, nahnu billahi izuna wal habibil muqarrabi bihima izu nasrina la bijahin wa mansibi. Kita ini mulia karena Allah satu, wal habibil muqarrabi, dan Nabi Muhammad yang dekat kali sama Allah Ta'ala. Siapa yang lebih dekat dari Rasulullah kepada Allah Ta'ala? Ayo saya tanya, adakah orang Sufi Marang lebih dekat ke Allah daripada Rasulullah? Ada? Ada. Nggak ada, saudara. Satu di alam semesta yang takwa kepada Allah, yang paling takwa, paling takut, paling menjaga perintahnya, paling jauh sejauh-jauhnya menjauhi larangannya, cuman junjungan kita Nabi besar Muhammad. Lihat tuh ayatnya dalam surah At-Talaq akhir ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa orang yang bertakwa, dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dikasih dia jalan keluar, dikasih rezeki dari dia tidak sangka-sangka. Man di situ istifham. Dalam kata orang ngaji Arab, man itu istifham. Adakah, siapakah orang selain Rasulullah yattaqillah, yang bertakwa kepada. Yattaqi itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya mufrad, satu, singular. Di alam semesta orang yang paling takwa cuman Rasulullah. Dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat nggak ada orang yang mengalahkan takwanya Rasulullah kepada Allah. Tidak ada yang mengalahkan kedekatan Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada kemuliaan buat kita dan keturunan kita sampai hari kiamat kecuali orang yang mengikut kepada orang yang punya kedekatan erat kuat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ikutin orang yang punya jabatan, sesat ente. Ikutin orang yang punya jabatan sekarang, sesat ente. Dibelokin dengan jabatannya, dibelokkan dengan dunianya, dibelokkan dengan tahtanya, dibelokkan dengan segala apa yang dipunyanya. Ente sesat, dolla wallah. Karena sebab dia sesat, tidak mengikut kepada jalan Allah Ta'ala. Dia tidak ngajak kita kepada jalan Allah Ta'ala. Dia nggak ngajak kita takut kepada Allah Ta'ala. Dia nggak sayang sama agama kita. Maka dia tidak akan sayang kepada kita umat Nabi besar Muhammad. Ikutin dia, dolla wallah. Dia udah sesat, ente bakal diajak sesat. Maka saya katakan, saya takut sama Allah. Selain orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, saya nggak takut. Saya ikut orang yang ikut Rasulullah dan ke jalan Allah Ta'ala. Selain itu saya nggak ikut. Saya dengar orang yang kalamnya dari ketakutan dia kepada Allah dan kecintaan dia yang besar kepada Rasulullah. Selain itu kalam tidak ada, saya dengar. Sebab apa saudara? Sedap dari lisan-lisan mereka keluar karena dari hati yang tulus, ikatan cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kullu ma fi inahin yandhah. Kata orang di dalam kitab hikam dikatakan, ulama hikam berkata, kullu ma fi inahin yandhah. Setiap apa yang ada dalam tempat air itulah tempat. Saya dikasih tangkiran nasi kopra kopi, saya minum keluarnya kopi karena sama isinya kopi. Isi di gelas ini air putih, saya minum isinya keluarnya air putih. Nggak mungkin isi air putih saya minum air susu, tak tahu. Maka setiap apa yang dikatakan untuk Allah dan Rasulullah dan untuk negaranya, Anda tidak ikutin dia, berarti Anda, hati-hati Anda, telinga-telinga Anda, itu yang disebut lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha fa ulaika kal an'am bal hum adall. Hati tapi tidak memahami agama, tidak membaca ayat-ayat qauliyah Allah Ta'ala dalam semesta. Pandangan matanya hanya melihat dunia, tidak melihat akhirat. Yang melihat dia lihat adalah dunia, tidak lihat hak kebenaran.
Yang dia lihat adalah setan-setan yang berupa manusia, berbentuk manusia. Karena setan itu saudara bukan makhluk setan. Setan itu karakter, namanya tabi'iyah. Lihat dalam surah An-Nas ada disebut setan. Dalam ngomongin setan sama manusia. Qul a'udzu binnas malikin nas ila min syarril waswasil allati yuwaswisu fi minar jinnati. Cuma dua makhluk yang ada di bumi, jin dan manusia. Setan itu karakter. Setan bisa nempel pada jin, setan bisa nempel pada manusia. Jadi ada manusia berupa setan banyak sekarang. Jin dengan setan ketahuan dia mah ngorak rata. Yang susah itu manusia berbentuk manusia tapi karakternya setan. Matanya pandangan setan, pendengarannya pendengaran setan, mulutnya mulut setan, hatinya hati setan. Saudara, hati-hati kita milih. Bahkan kata Rasulullah, "Fangzuru min aina ta'khuduna hadzal din." Perhatikan oleh kalian, dari mana kalian ambil ini agama. Jangan asal comot makan aja milih. Makan milih, nyari bini milih, nyari laki milih. Urusan agama udah yang mana aja, yang penting masuk bayar. Kunyuk di Pondok Pinang, kunyuk. Itu nggak kunyuk? Topeng monyet. Kalau orang Pondok Pinang disebut bukan topeng monyet, si kunyuk. Kunyuk, pinteran dia kalau lagi nyublek. Topeng monyet coba kasih saja dah, nyublek terus. Jangan-jangan kita ini rupa manusia, tapi sujudnya lebih dihargai sujudnya si kunyuk oleh malaikat. Sebab dia memang ada maksiat. Kapan topeng monyet maksiat? Pernah dengar topeng monyet? Di sana ada perzinahan si topeng monyet. Di sana ada bang babak sama si kunyuk mabuk. Nggak ada. Di sana ada korupsi si kunyuk. Nggak ada korupsi kunyuk, nggak ada. Mendingan kunyuk daripada yang korupsi, saudara. Saudara rela negara ini dikorupsi? Hah? Karena saudara terlalu diam. Suami bisu, bini mau ngapain diam aja. Ayah bisu, anak mau kemana diam aja. Jadi pemimpin diam, rakyatnya, warganya, anggotanya mau gimana diam aja. Ya Allah, setan bisu ada, saudara. Anda bisu terhadap kebatilan, kemunkaran, Anda sama dengan si setan. Anda membiarkan setiap kemunkaran di negeri ini, Anda setan bisu, sama dengan mereka. Soal dalam hak Anda ikutin, minimal di saudara di hati Anda, saya menolak setiap kemunkaran dan saya ikut kepada orang ahli hak. Anda akan menjadi manusia yang mayit, Anda yang ada mati, bukan mayit jadi bangkai yang tiada mati. Yang kata Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 26, 27, 28, 29. Walam adri ma hisabiyah ya laita kanatil qadiyah ma agna anni maliyah ma anni sultaniyah. Kata Allah, kita ini manusia makhluk. Walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu bagaimana nanti saya dihisab oleh Allah Ta'ala. Saudara punya umur dihisab. Saudara jangankan makin tahun, ini detik Anda bernafas, nafas yang keluar hembusan, kemudian nafas yang masuk ke dalam tubuh saudara. Itu dalam kitab Hikam. Setiap nafas, kulu anfas, setiap nafas-nafas kita itu akan dihisab, saudara, dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam nafas kita keluar masuk ada 124 ribu. Dan kita tahu itu satu hari satu malam nafas keluar masuknya 124 ribu. Saudara nggak pernah hitung, ulama hitung itu, saudara. Sama sejumlah dengan Nabi dan Rasul, 124 ribu Nabi dan Rasul, dan sejumlah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Rasulullah, dengan melihatnya atau yang tidak melihatnya tapi dia beriman kepada Rasulullah. Seperti sahabat Rasulullah Umar Maktum, dia berjumpa dengan Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, sekalipun matanya buta tapi hatinya melek, saudara. Akan dihisab, saudara. Allah udah ngasih tahu, kita nggak bakalan tahu bagaimana besok bentuk hisaban, saudara.
Ayo, umur yang bersisa nih jangan dipakai buat membiarkan kebodohan, membiarkan kemaksiatan, membiarkan keharaman pada diri kita, keluarga kita, membiarkan anak-anak kita jauh daripada agama, membiarkan yang haram ada bercampur pada yang halal, membiarkan yang syubhat berkerumun pada kehalalan masyarakat kita, membiarkan yang zalim berlaku seakan benar, membiarkan yang benar, yang hak berjuang sendirian tanpa ada keprihatinan kita. Jangan membiarkan ini semua terjadi, saudara. Saudara akan dihisab karena saudara mengetahuinya. Saudara bisa menyuarakannya, saudara melihatnya, saudara bisa berhentikan itu kemaksiatan, kemungkaran, keharaman, kesyubhatan, kebodohan akan agama, minimal pada diri saudara, anak-anak istri saudara. Kalau Anda biarkan, besok Anda akan dihisab berat, saudara. Berat. Di BAP sama polisi aja nggak enak, saudara. Di BAP sama KPK nggak enak, saudara. Apalagi besok kita di BAP sama malaikat. Ya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya laitah kanatil qadir. Kematian yang besok menyelesaikan. Saudara akan diselesaikan. Di dunia saudara tidak mau melakukan kemanfaatan untuk agama, untuk negara, untuk masyarakat, untuk diri dan keluarga. Besok kematian akan memutuskan saudara di mana ada berpihak. Ma agna andi maliyah. Sama sekali tidak aku butuhkan harta. Harta besok saudara tidak akan butuhkan. Sekaya-kaya Soeharto Lim Suliyong tidak ikut ditanam harta-hartanya, depositonya, saudara. Halaka anni sultani, hancur kekuasaan. Yang berkuasa sekarang, yang ngejar-ngejar hartanya, besok dia akan diselesaikan dengan kematiannya. Yang mati nam syuhada, kata orang difitnah, dibunuh dengan keji dan biadab, besok dia akan menerima kabar gembira dari Allah akan surga, ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembunuh biadabnya, konspiratornya, tokoh intelektualnya, pemodalnya, tawa-tawa dia di alam dunia sekarang, besok dia akan nangis, tidak akan berakhir, saudara. Anda, saudara, melihat anak-anak tidak bisa baca Al-Quran, tertawa sekarang. Pintar menari anak-anak kita tertawa, terbahak-bahak. Besok, saudara, pada saat sakaratul maut, wa antum hina idzin tanzurun, saudara. Kata Allah dalam surah Al-Waqiah, wa antum, dan kalian hina idzin ay hina sakaratil maut. Idzin namanya tanwin lil iwad kalau kata orang belajar nahwu. Hina idzin ay iwad hina sakaratil maut. Saat sakaratul maut kalian semua tanzurun, bakal lihat bini yang songong, bini yang buka aurat, anak-anak yang bodoh sama Al-Quran, anak-anak yang gak fasih makhorijul huruf fasaha kepada huruf hijaiyah, anak-anak yang bodoh yang gak ngerti akan tajwid, anak-anak yang gak bisa baca Al-Quran, diri bapak-bapak ibu-ibu yang tidak bisa baca Al-Quran kemudian pasrah membiarkan kebodohan itu menjelma pada dirinya. Besok saudara akan lihat betapa belum kiamat, saudara, belum masuk kubur, saudara, saudara sudah tidak bisa lagi menjamkan mata, terbelalak mata saudara karena malaikat memperlihatkan, para malaikat memperlihatkan amal-amal kebodohan dan kemaksiatan kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, sehat lahir batin, dan kita berkah diri, keluarga, masyarakat, dan negeri kita menjadi negeri yang dipelihara Allah Ta'ala, dijaga Allah Ta'ala, dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Imam besar Habib Rizik Allah muliakan, pelihara, bebaskan dari segala tuntutan kezaliman, dan mudah-mudahan yang melakukan makar dan kezaliman akan Allah hinakan sehancur-hancurnya, dan Allah akan tunjukkan kekuasaan itu akan runtuh di tangan orang yang zalim, dan Allah akan serahkan kekuasaan itu pada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى وسادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أجب وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما قلنا من قول لا إله إلا الله، وما قلنا من قول سبحان الله وبحمده، وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسرة.
ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح كافة أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح الأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسبب من أجلهم، وصل إلى روح هدينا من هدي ثم إلى كل الأسماء في هذه القرطاس ورسولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى بين أيديهم، واجعلهم حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراء لهم من النار، وبلغهم بهم من الفردوس على منازلها، واكتب لهم بهم ثواب أجزلهم وأوفرهم، واختكر بهم موازنهم من الحسنات، ورفعهم بهم عندك إلى أعلى الدرجات، واخلفهم بأولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان، يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي ومثل عليها يا مميت، وابعث عليها يا باعث، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. يا فرج الهم، يا كاشف الغم، يا ملحق، يا الفرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Demikianlah Bapak sekalian, acara demi acara telah selesai. Alhamdulillah tadi kita telah dinasihati oleh Kiai Haji Abdul Rashid Dahlan MA. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Ini kalau bukan kita untuk mendengarkan kiai-kiai kita, siapa lagi? Alhamdulillah begitu bergebu-gebu. Terima kasih banyak Kiai Haji. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan bermanfaat kita semua, baik itu keluarga ataupun untuk dilaksanakan. Saya berbicara mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak kita tutup takjil dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.